Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Media Aparatur. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi informasi mengenai sertifikat pendidik sebagai agunan bank. Jadi yang melatar belakangi informasi yang saya share ini Bapak Ibu, ini berdasarkan pengalaman dari teman saya ya, kemudian saya bagikan ke video ini. Jadi untuk pengalaman kemarin, tepatnya di minggu kemarin, saya punya temen yang baru lulus TPG, kemudian saya akan usulkan ke dinas pendidikan agar sertifikasinya bisa cair gitu ya. Karena kalau misalnya sertifikat pendidik itu tidak diusulkan ke dinas pendidikan, dan mungkin akan tidak bisa keluar di triwulan kedua. Namun untuk usulan itu ada beberapa lampiran Bapak Ibu yang harus dipenuhi. Salah satunya melampirkan bank daerah yang nantinya akan ditransfer dari dinas pendidikan ya ke orang tersebut, ke guru tersebut. Makanya bank tersebut itu adalah bank daerah yang ada di salah satu Jawa Barat ya, Provinsi Jawa Barat. Nah, singkat cerita, ketika teman saya memverifikasi dan dimintai nomor teleponnya, kemudian selang beberapa jam, marketing bank tersebut ya, itu menghubungi teman saya. Jadi beliau itu ditawari eh, apa ya, pinjaman dengan agunan sertifikat pendidik. Dan teman saya cerita, saya baru tahu kalau sertifikat pendidik itu bisa dijadikan jaminan untuk sebuah pinjaman. Dan kemarin menawarkan, terserah, kata pihak banknya itu terserah mau mengambil berapapun, nanti plafonnya ada di brosur gitu. Nah, di situ teman saya mengambil di angka 120 juta karena kebetulan belum punya rumah, ingin punya rumah katanya. Sebagai dana urgen, pengen punya rumah. Makanya diambillah pinjaman tersebut. Dan ini informasi ini sebelumnya saya tidak tahu dan akhirnya penasaran. Saya coba-coba browsing tentang jaminan agunan sertifikat pendidik ya sebagai agunan bank. Dan ternyata di sini Bapak Ibu bisa lihat di monitor, banyak bank-bank daerah dan BPR khususnya ini banyak yang banyak yang memposting gitu. Banyak memposting syarat dan ketentuan untuk mengajukan pinjaman sebagai jaminannya sebagai sertifikat pendidik tersebut. Nah, artinya di sini Bapak Ibu, selain Bapak Ibu misalnya punya SK ASN, ternyata sertifikat pendidik juga pun lumayan berharga ya, artinya berharga gitu. Karena berdasarkan teman saya bisa meminjam dengan nominal 100 jutaan. Dan itu tidak berpikir jadi pihak banknya tidak bertele-tele gitu, prosesnya cepat, kurang dari sebulan bisa diproses, kemudian disurvey ya akhirnya di ACC gitu. Nah, makanya sekarang saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu informasi-informasi apa yang bisa saya share, termasuk yang di pembahasan sertifikat pendidik sebagai jaminan gitu ya. Jadi selain bank daerah, selain BMT juga, selain BPR, ternyata banyak juga bank-bank nasional yang menawarkan hal tersebut. Jadi silakan simak sampai selesai apa syarat dan ketentuannya ketika Bapak Ibu ingin mengajukan pinjaman ke salah satu bank tapi hanya memiliki sertifikat pendidik. Nah, ini sertifikat pendidik ini bisa jadi Bapak Ibu sebagai guru swasta, bukan guru negeri juga bisa, karena ini jaminannya sebagai sertifikat pendidik gitu ya. Nah, langsung aja Bapak Ibu, sebelum memulai ke pembahasan inti, ini disclaimer dulu bahwa
Kalau informasi ini itu saya harap Bapak Ibu tidak sepenuhnya dicerna mentah-mentah gitu. Silakan difilter lagi mana yang baik, mana yang buruk. Kalau yang buruk jangan masukkan gitu ya. Karena ini pada dasarnya yang namanya pinjaman itu kalau nggak urgent banget, jangan sekali-kali mencoba. Meski Bapak Ibu itu punya sertifikat pendidik, punya SKASN, ketika tidak dalam keadaan tertentu, bukan hal yang urgensi, jangan pernah ya. Ini hanya berbagi informasi saja Bapak Ibu, karena memang teman saya itu kenapa bisa mengajukan karena posisinya belum punya rumah dan sudah berkeluarga, sudah punya anak juga. Jadi posisinya lagi emang membutuhkan rumah dan urgent gitu ya. Jadi pembahasan lebih dalam lagi Bapak Ibu simak sampai selesai. Saya ambil salah satu artikel dari portal Sulut ini. Jadi sebelumnya sudah saya amati dan dirangkum ya. Di sini saya ambil beberapa contoh Bapak Ibu. Nah, berdasarkan halaman berita portal Sulut ini ada banyak bank-bank BUMN ya, seperti BNI, kemudian Bank Mandiri, kemudian BRI, BSI juga, dan Bank Pemda ya yang ada di Jawa Barat, kemudian BPR juga, kemudian bank-bank daerah lainnya lah ya. Nah, saya ambil contoh pengajuan untuk syarat di Bank BNI ya, pengajuan yang agunan sertifikat pendidik ini. Jadi di sini salah satu bank BUMN termasuk bank yang melayani kredit sertifikasi guru. Ini adalah syarat untuk mengajukan kredit sertifikasi guru di BNI. Yang pertama, Bapak Ibu itu tentunya harus memiliki sertifikat pendidik sebagai jaminan atau sebagai agunan. Nah, yang kedua, tentunya Bapak Ibu itu kalau Bapak Ibu ditugaskan di sekolah swasta, maka Bapak Ibu harus memiliki SK yayasan atau guru tidak guru tetap yayasan, GTY ya. Bukan GTT, tapi GTY, guru tetap yayasan. Karena harus pegawai tetap. Itu yang swasta yang memiliki sertifikat pendidik. Kalau yang negeri, berarti Bapak Ibu harus melampirkan surat tugas dari Dinas Pendidikan di sekolah tersebut. Nah, itu baru syarat yang pertama. Kemudian KTP dan KK ya Bapak Ibu. Silakan difotokopi 2 lembar. Kemudian fotokopi NPWP difotokopi juga 2 lembar. Untuk yang sudah menikah, syarat berikutnya itu fotokopi surat nikah. Tapi kalau yang belum, skip aja. Kemudian berikutnya fotokopi KTP pasangan ya. Jika Bapak Ibu mengajukan ya, kalau misalnya istri yang mengajukan berarti suami yang menyerahkan KTP gitu, seperti itu. Kemudian mempunyai tabungan di BNI. Nah, ketika Bapak Ibu ingin mengajukan di Bank BNI dan belum punya tabungan atau belum menjadi nasabah, silakan daftar terlebih dahulu. Prosesnya cepat ya sekitar 5 jam kurang lah. Karena syarat utama untuk mengajukan pinjaman biasanya di bank itu harus jadi nasabah dahulu. Nah, kalau misalnya di Bank BRI juga sama, harus mengajukan jadi nasabah dulu dan bank-bank lainnya. Kemudian menunjukkan buku tabungan. Nah, buku tabungan yang sudah Bapak Ibu buat itu harus ditunjukkan aslinya atau difotokopi. Kemudian menunjukkan sertifikat pendidik atau fotokopi yang dilegalisir. Nah, untuk sertifikat pendidik itu kan tiap kampus atau tiap LPTK itu kan ada yang jauh, ada yang dekat gitu ya. Ada yang di luar kota atau ada yang di luar provinsi. Misalnya Bapak Ibu itu lulusan LPTK di UNY, silakan meminta legalisir di UNY. Atau misalnya di UPI, silakan meminta legalisir di kampus UPI. Karena syaratnya harus melampirkan fotokopi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Kemudian fotokopi dokumen jaminan, ini Bapak Ibu skip aja karena jaminan tersebut adalah sertifikat pendidik ya. Ini sudah termasuk. Tapi untuk memperkuat ACC atau memperkuat
apa namanya, memperkuat atau mempertinggi plafon pinjaman. Nah, ini fotokopi dokumen jaminan itu biasanya sebagai tambahan aja. Ya, Bapak Ibu misalnya punya PPKB atau punya lainnya ya yang bisa dijaminkan, ya silahkan difotokopi aja. Tapi kalau misalnya nggak punya, cukup sertifikat pendidik. Kemudian pas foto 4x6 berlatar belakang merah, baik itu suami dan istri harus dilampirkan. Kemudian untuk fotokopi slip gaji, nah untuk yang swasta, guru swasta yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik, itu biasanya di yayasan sudah menggunakan via transfer ya, via transfer. Jadi bukan via cash. Jadi memungkinkan untuk apa ya? Memungkinkan untuk menerima slip gaji dari yayasan tersebut. Atau misalnya Bapak Ibu belum di via transfer, via cash, berarti Bapak Ibu biasanya kan ada tanda terima tuh, tanda terima gaji. Nah, itu dilampirkan selama 3 bulan. Nah, untuk fotokopi rekening korannya, ini bagi Bapak Ibu yang misalnya menerima gaji di bank tersebut, silakan ke bank tersebut untuk dicetak rekening korannya 6 bulan terakhir. Atau misalnya yang masih berupa cash tapi sudah menerima sertifikat pendidik, itu silakan via yang transfer tunjangan serdiknya, bisa Bapak Ibu dimintai rekening korannya selama 6 bulan terakhir ya di bank tersebut. Kemudian untuk yang pihak BNI ini akan melakukan survei untuk menyesuaikan data dengan dokumen yang Bapak Ibu ajukan. Nah, untuk plafon pinjaman itu minimal dari 5 juta sampai 500 juta gitu ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengajukan hal tersebut, nanti biasanya akan payroll. Payroll itu nanti akan dipotong secara otomatis. Misalnya Bapak Ibu menerima tunjangan sertifikasi itu 3 bulan terakhir, 3 bulan sekali gitu ya, triwulan. Kemudian di bank daerah misalnya menerima tunjangannya, maka secara otomatis tanggal tersebut dan bulan tersebut akan terpotong karena menggunakan sistem payroll. Ya, mungkin informasi ini saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk silahkan meminjam gitu ya demi kebutuhan hidup atau apa, tapi di sini hanya sekedar sharing dari pengalaman teman, kemudian saya sampaikan ternyata sertifikat pendidik itu sama halnya di bank itu sama dengan SK gitu, dihargai gitu ya. Jadi jangan sampai hilang juga. Nah, disclaimer ya, seperti yang saya sampaikan tadi, tolong informasi ini jangan ditelan mentah-mentah. Bapak Ibu silakan difilter lagi. Kalau nggak urgensi, jangan sekali-kali meminjam, dan video ini sebagai rujukan Bapak Ibu untuk meminjam ke bank gitu. Ini hanya informasi saja, silahkan difilter lagi. Kalau memang tidak urgensi, saya sarankan tidak untuk meminjam, cukup biasa aja ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.